Amanatul Ummah. Pondok pesantren yang didirikan oleh Kiai Haji Asep Saifuddin Halim ini telah menjadi simbol inovasi dalam pendidikan Islam modern. Tak hanya mengajarkan kitab-kitab kuning dan pembentukan karakter, namun juga mendorong transformasi berpikir, dari konsumen menjadi produsen, dari penerima menjadi pencipta, dari santri biasa menjadi penggerak ekonomi umat. Visi inilah yang menjadi dasar lahirnya berbagai unit kewirausahaan di lingkungan pesantren. Dengan landasan nilai-nilai Islami, santri dan para alumni diajak untuk mengenal potensi diri, membangun usaha, dan memandang wirausaha sebagai bagian dari ibadah dan pengabdian sosial. Sejalan dengan visi ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah strategis melalui sebuah program transformatif, OPOP, One Pesantren, One Product. Dari lereng Gunung Ulirang, saya akan mengajak Anda melihat bagaimana program pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui OPOP, One Pesantren, One Product, membangun masyarakat dan memberdayakan ekonomi masyarakat berbasis pesantren. Dan ternyata program tersebut salah satunya menggandeng Pondok Pesantren Amanatul Ummah. Kita akan ulas selengkapnya dalam program Santriku. Unit grafis Aman Grafika juga menjadi bagian penting dalam ekosistem bisnis pesantren. Melayani pesanan desain, cetak brosur, pamflet, banner, undangan, hingga sertifikat, unit ini melibatkan santri dengan kemampuan kreatif. Melalui OPOP, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan dukungan secara komprehensif kepada pesantren untuk mengembangkan produk unggulan yang dikelola oleh pesantren dan memberi nilai tambah secara ekonomi bagi lingkungan sekitar. OPOP menghadirkan pelatihan bisnis, mentoring, hingga jejaring pemasaran. Dan Pondok Pesantren Amanatul Ummah menjadi salah satu contoh pesantren yang berhasil mengimplementasikan program ini dengan strategis dan berkelanjutan. Berwirausaha di dalam Islam itu sesuatu yang sangat terpuji. Makanya disebutkan at-tajirus saduq khairun minal fakiris sabir. Orang kaya, pewirausaha, tajir yang dalam melakukan kewirausahanya benar, itu lebih baik daripada orang yang ahli ibadah, yang selalu tekun ibadah, ya, dan kemudian juga daripada orang yang fakir tapi sabar. Itu lebih baik pewirausaha yang benar dalam berwirausaha. Ya. Kemudian bahwa salah satu yang membuat negara ini bisa maju adil dan makmur itu jika ada wirausaha yang kemudian tumbuh kaya tapi loman dalam kekayaannya. Ada ibaratnya bahwa negara ini bisa menjadi negara yang maju, adil dan makmur manakala ditopang oleh 4 kelompok. Kelompok pertama ulama, ilmuwan, yang keilmuannya dijadikan referensi oleh para birokratnya sehingga birokrat itu akan menuju kepada keberhasilan dan kebaikan karena berdasarkan keilmuan. Nomor 2, birokratnya berdasarkan keilmuan para ulama akan menjadi para birokrat yang adil. Nomor 3, itu apabila ditopang oleh al-aghniya isyakirin,
oleh konglomerat yang roman, yang punya peduli terhadap terwujudnya kesejahteraan rakyat. Ini. Nomor 4, apabila orang miskinnya mendapatkan perhatian dari pemerintah, dari orang-orang yang kaya, sehingga mereka akan menjadi anggota masyarakat yang damai, sebab kemudian mereka akan berdoa untuk kebaikan bersama. Implementasi program OPOP di berbagai unit usaha yang dikelola Pondok Pesantren Amanatul Ummah diharapkan mampu menumbuhkan semangat entrepreneurship yang religius, kreatif, dan berdaya saing. Unit lain yang berkembang pesat adalah PT Avia Tirta Mulia, produsen air minum dalam kemasan. Berkat OPOP, unit ini mendapatkan gambaran standarisasi produksi. Alumni dan masyarakat sekitar dilatih untuk menguasai proses produksi hingga strategi pemasaran. Usaha ini menyediakan air minum sehat bagi lingkungan pesantren dan masyarakat sekitar dengan harga terjangkau dan kualitas yang terjamin. Kewirausahaan yang dikembangkan di Amanatul Ummah masih terus kita kepingin mengembangkan kewirausahaan. Ya, tetapi memang anak itu hanya dikenalkan kepada bagaimana berwirausaha. Tetapi bahwa pesantren harus mandiri. Jangan meminta-minta, jangan buat proposal. Ini, jangan buat proposal. Ini tolong sebarluaskan. Saya di Amanatul Ummah punya SPPBE milik pesantren. Punya agen milik pesantren. Agen LPG, SPPBE LPG. Saya punya restoran. Saya punya pabrik air mineral. Saya punya pabrik tahu, pabrik tempe, pabrik roti. Saya punya penggemukan kambing, penggemukan sapi. Saya punya apotek. Saya mempunyai ternak lele dan mujair. Saya mempunyai kebun sayur-sayuran. Jadi, kenapa kok itu? Karena itu yang dibutuhkan di pesantren. Ya, sehingga kemudian pesantren sendiri sudah menjadi pasar. Dan kita satu saat mungkin akan produk-produknya akan disebarkan keluar ya. Tetapi yang lebih penting adalah ke dalam dulu. Itu yang kita kembangkan. Lebih dari sekedar urusan pesantren, Amanatul Ummah juga memberikan layanan publik yang modern dan efisien melalui unit Samsat OPOP. Pesantren melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor bagi warga sekitar. Menurut catatan resmi, Samsat OPOP Amanatul Ummah menjadi yang terbanyak dalam penerimaan pembayaran pajak kendaraan melalui pondok pesantren se-Jawa Timur. Kehadirannya memberikan kemudahan, efisiensi, dan memberikan contoh bahwa pesantren bisa menjadi mitra negara dalam melayani rakyat. Ada caranya untuk seseorang itu banyak rizkinya, ada caranya. Caranya sholat malam, ini ilmu bagi panjenengan. Sholat malam 1 jam sebelum subuh. Karena Nabi memerintahkan Siti Aisyah, ishadi tauzi'a rizki rabbiki. Saksikan pembagian rizki Allah kepadamu, kepada orang. Saksikanlah pembagian rizki Tuhanmu. Saat itu beliau sedang tiduran, bukan tidur tapi tiduran. Disuruh bangun, disuruh beribadah. Kemudian Nabi mengatakan, innallaha yuqassimul arzaqa ma baina tulu'il fajri ila tulu'is syamsi. Sungguh Allah itu membagi-bagikan rizki
pada waktu mulai terbitnya fajar sampai terbit matahari. Nah, fajar di sini ya fajar awal kira-kira. Fajar awal itu 35 menit sebelum subuh. Nah, di situ kita beribadah sampai subuh. Nah, beribadah sampai subuh itu banyak sekali hikmahnya. Antara lain akan menjadi pengusiran penyakit dari tubuh. Ya. Kemudian doa kita dikabulkan, istighfar kita diterima. Kalau doa kita dikabulkan kan kita menjadi orang yang rizkinya gampang karena di antara doa kita kan minta rizki yang banyak. Nomor 2, harus sholat subuh berjamaah. Karena apa? Karena kata Nabi, man shalla subha fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah wa la yatlubannakallahu bi syai'in min dhimmatihi. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, dia berada dalam tanggungan Allah. Dan Allah tidak meminta sesuatu yang lain untuk menjadikan seseorang berada dalam tanggungannya, cukup dengan sholat subuh berjamaah. Makanya di Amanatul Ummah, anak 1 jam sebelum subuh sudah harus sholat malam. Kemudian tidak boleh tidur sampai terbit matahari. Setelah sholat subuh berjamaah, pengajian. Saya mengajar ngaji. Setiap pagi saya mengajar ngaji. Tak banyak yang tahu, di balik keheningan pesantren, terdapat aktivitas logistik energi yang masif. Unit SPBE, Stasiun Pengisian Bahan Bakar LPG Amanatul Ummah, melayani penyaluran gas LPG 3 kg untuk seluruh wilayah Mojokerto dan sekitarnya. Dalam satu hari, unit ini melayani antara 19 hingga 24 truk pengiriman, dengan kapasitas 560 tabung per truk. Usaha ini mendukung ketersediaan energi bagi masyarakat dan sekaligus menjadi media pembelajaran bisnis berskala besar bagi para santri. Nah, ini saya kira pondok-pondok pesantren jika kemudian efektifkan ini akan menjadi sesuatu yang sangat beruntung bagi pondok pesantren. Dan kita tidak perlu minta-minta. Untuk apa minta-minta? 1. Nomor 2, dari manajemen. Walaupun memang hampir 100% hasil dari manajemen yang baik itu digunakan kembali untuk menata pesantren, untuk pembiayaan pesantren. Jadi monggo, saya kepingin ini menjadi model bagi pesantren-pesantren untuk biar pesantren itu mandiri. Amanatul Ummah Laundry menjadi contoh kehadiran pesantren yang berkolaborasi dengan masyarakat. Laundry ini bekerja sama dengan puluhan keluarga di sekitar pondok pesantren. Setiap hari, santri mengirimkan pakaian untuk dicuci oleh warga di rumah masing-masing. Usaha ini bukan hanya mengurus kebersihan, tapi juga menghidupkan ekonomi warga. Setiap kepala keluarga bisa memperoleh penghasilan tambahan antara 1 hingga 1,5 juta rupiah per bulan, tergantung banyaknya cucian yang dikerjakan. Inilah implementasi nyata semangat OPOP. Memberdayakan umat bukan sekedar berjualan. Memang kita menjadikan ekonomi itu sebagai salah satu nilai terpenting dari pendidikan di pesantren. Bagaimanapun pesantren ini mengajarkan kepada santri-santrinya kehidupan secara universal, secara keseluruhan. Maka kami Amanatul Ummah selain memberikan pendidikan formal dan juga ekstrakurikuler, non formal juga, kami juga mengajarkan bagaimana pesantren ini bisa berdaya saing di lingkup ekonomi. Bagaimana kami pesantren bisa juga menyediakan kebutuhan-kebutuhan santri yang kita kembangkan melalui beberapa unit usaha. Dan itu nanti juga sebagai bentuk
teladan atau contoh bagi santri-santri supaya nanti juga bisa mengembangkan ekonomi di luar pesantren. Kalau kita berkolaborasi dengan masyarakat itu adalah ketika kita mengambil pegawai atau karyawan itu dari masyarakat. Jadi secara profesional kita pengembangan ekonomi masyarakatnya seperti laundry, kemudian Avia, dan juga gas, PT Gas Amanatul Ummah, semuanya pertanian, perikanan, itu kita mengambil karyawan semuanya dari masyarakat sekitar. Dan kami memang melarang atau tidak mengikut sertakan santri. Santri hanya kemudian mereka belajar, terus menganalisis dalam bentuk ekonomi, dunia ekonomi pesantren, tetapi kalau keseharian dan pengelolaan itu murni dari masyarakat, dari karyawan yang kita tunjuk sebagai pengelola di tiap unit usaha. Pertanian juga menjadi unit penting dalam implementasi OPOP di pesantren Amanatul Ummah yang dibina langsung oleh OPOP dan Bank Indonesia. Hasil dari pertanian ini memberikan pilihan bagi masyarakat dan juga para santri untuk mendapatkan rantai nilai baru di tengah mahalnya produk pangan. Termasuk juga pertanian, terus greenhouse itu murni saat ini untuk kebutuhan makan santri. Hampir semua karyawan Amanatul Ummah, baik yang di pesantren, internal pesantren, maupun di unit-unit usaha, itu semuanya adalah dari masyarakat sekitar. 100% kita melibatkan masyarakat dalam dunia ekonomi di dalam pesantren. Wah, ini greenhouse-nya berarti ya Pak ya ini ya? Iya. Apa aja Pak tanaman yang ada di sini? Cuman cabai rawit Berapa total cabai rawitnya ini Pak di sini? 320 polybag. Wah, banyak ya Pak ya? Iya. Itu bisa dipanen setiap kapan aja Pak ini? 1 minggu 2 kali. Terus hasil panennya biasanya berapa setiap Kalau kali panen? satu pohon ini bisa 5 kilo. Satu pohon 5 kilo, wah Iya. luar biasa. Tapi kenapa Pak ini memilih menggunakan greenhouse untuk tanam Untuk cabainya? perawatannya itu lebih mudah, menanggulangi hama itu ya. Oh iya, Iya. jadi hama-hama jadi lebih sulit masuk ya Pak ya kalau Iya. greenhouse ya. Selain greenhouse ada teknologi apa lagi Pak yang dipakai untuk tanam cabai ini? Ini pengairan ini. Oh. Ini untuk pupuk. Irigasi tetes ya Pak ya, betul ya? Iya. Wah, ini pupuk juga sekaligus langsung di sini. Kalau ya sekali Menarik, menarik. Pantesan kok bisa 5 kilo satu pohon karena memang teknologinya luar biasa canggih ya Pak ya. Iya. Dan pupuknya juga langsung terserap. Ini nanti tingginya bisa 3 meter. Berarti ini belum optimal ya, bisa lebih tinggi Belum. lagi ya. Wih. Udah kalau ini tapi untuk memastikan dia tumbuhnya ke atas aja Iya. ya Pak ya, harus disangga pakai tali-tali ini ya. Ya, biar enggak rubuh. Susah nggak tapi Pak cabai ini? Enggak, mudah. Udah ya. Penanganannya lebih mudah kalau di greenhouse. Karena greenhouse itu tadi Iya. ya. Tanah yang subur dan juga udara yang sejuk di lereng Gunung Ulirang ini tentu sayang kalau tidak dimanfaatkan dengan baik. Maka dari itu, Pondok Pesantren Amanatul Ummah bersama dengan OPOP One Pesantren One Product juga mengembangkan budidaya pertanian seperti tanaman di samping saya ini. Ada cabai, tapi juga ada banyak sekali tanaman-tanaman lainnya. Bukan hanya itu, di sini juga dikembangkan budidaya perikanan yaitu ikan lele. Yuk kita intip bagaimana proses budidaya ikan lelenya. Budidaya perikanan lele di Pondok Pesantren Amanatul Ummah menjadi salah satu unit usaha penting.
Walaupun banyak permintaan lele dari masyarakat di luar, namun saat ini hasil panen ikan lele sepenuhnya terserap untuk memenuhi kebutuhan para santri. Untuk saat ini kami fokus pada kebutuhan santri. Memang kami punya keinginan akan mengembangkan unit-unit usaha itu supaya juga bisa keluar dari pesantren, bisa juga memenuhi kebutuhan masyarakat. Tetapi untuk saat ini kita fokuskan karena memang kita perlu pengembangan di tempat lain. Tempat kita sementara terbatas untuk lahan perikanannya. Maka perikanan seperti lele, kemudian nila, itu kita fokuskan untuk kebutuhan makan santri yang mereka setiap hari itu makan 3 kali. Dan makan siangnya adalah ikan, kemudian besoknya ayam, kemudian besoknya ikan lagi dan seterusnya seperti itu. Yang paling istimewa jika biasanya pabrik pengolahan tahu atau tempe punya bau khas yang kurang sedap, pabrik pengolahan tahu dan tempe yang dikelola oleh Pondok Pesantren Amanatul Ummah ini justru tidak sama sekali bau. Hal ini karena bahan baku dan teknik pengolahan yang dipantau ketat kualitasnya. Produsen tempe dan tahu Pondok Pesantren Amanatul Ummah ini telah mengantongi sertifikat halal dan standar produksi higienis. Ini adalah hasil nyata pembinaan OPOP dalam bidang branding dan juga pendampingan produksi. Tentu tak lengkap tanpa menyebut Denbei Resto. Restoran kebanggaan Pondok Pesantren Amanatul Ummah ini merupakan unit yang menawarkan menu khas Nusantara dengan berbagai cita rasa yang menarik. Rawon, garang asem, dan berbagai olahan lokal lainnya merupakan menu andalan restoran ini. Tak hanya melayani santri dan para guru, restoran ini juga telah menjadi tujuan kuliner bagi masyarakat umum, warga desa, hingga pejabat daerah. Dengan pelayanan yang ramah dan nilai Islami, restoran ini menjadi media dakwah yang lezat dan mengesankan. Adalah kita mendirikan restoran Denbei namanya, yang sekitar berdiri tahun 2023. Itu juga kita mendapatkan bantuan dalam perizinan halal dan juga sesuai dengan aturan pemerintah. Kami berharap OPOP ini semakin maju, semakin berkembang dan juga semakin kuat dalam memberikan bentuk kerjasama dengan pesantren-pesantren yang lain. Kita berharap OPOP semakin ditingkatkan, semakin dimaksimalkan untuk mengangkat perekonomian pesantren, terutama pesantren-pesantren yang belum bisa berdaya di dunia ekonomi, bisa lebih diperhatikan lagi, bisa lebih dicari one produknya untuk tiap pesantren, sehingga nanti semakin banyak pesantren yang bisa berkolaborasi dalam lingkup yang bernama OPOP. Perjalanan kita melihat implementasi program pemerintah Provinsi Jawa Timur OPOP One Pesantren One Product di Pondok Pesantren Amanatul Ummah membuka mata kita bahwa ternyata pondok pesantren adalah pilar penting pembangunan ekonomi kerakyatan yang tangguh, beretika, dan berkelanjutan. Saya Tika Aziz, senang sekali bisa membersamai Anda dalam program Santriku kali ini. Akhir kata, saya pamit undur diri dari hadapan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.